Mutiara Pagi, The Power of Life. Baik, profesional muda di Trigya Network masih di acara Mutiara Pagi The Power of Life, hasil kerjasama Trigya Network dengan Institut Kemandirian. Dan pagi hari ini kita membahas mengenai bangsa pecundang dan bangsa pemenang bersama Bung Zainal Abidin, Rektor Institut Kemandirian. Kita sekali lagi membuka SMS untuk Anda bergabung di sini di 0812 144 kali 046 atau juga bisa melalui telepon langsung 0213912252 atau juga di 0213925078. Bung Zainal Abidin. Yep. Ini kita ada SMS dari 0852561800 sekian. Untuk memecahkan masalah ini, yang SMS ini hanya mengatakan tolong berdayakan pendidikan yang paripurna. Bagaimana kalau menurut Anda? Ya, pemikiran saya pribadi, masalah Republik ini sebenarnya kalau bisa digeneralisasi itu ada 3. Yang pertama kemiskinan, yang kedua kebodohan, yang ketiga kesehatan. Banyak di antara kita selalu berpikir kita harus lakukan perbaikan dalam 3 hal ini secara simultan. Artinya tiga-tiganya mesti jalan gitu ya. Kalau saya sendiri berpikir oke lah, tiga-tiganya simultan, tapi kita harus punya prioritas yang jelas. Artinya yang mana dulu yang harus kita tangani dalam segi prioritas. Kalau saya pribadi, yang pertama kali harus kita tangani masalahnya adalah kemiskinan. Bagaimana mengentaskan orang-orang yang masih miskin. Itu sekarang di Indonesia datanya sekitar 50 juta penduduk Indonesia masih masuk dalam golongan miskin. Ini diangkat sedikit supaya mereka punya penghasilan yang lebih. Kalau mereka punya penghasilan yang lebih, maka mereka akan punya budget untuk pendidikan, dan ketika mereka dididik, mereka akan tahu bagaimana memperbaiki tingkat kesehatan mereka. Jadi prioritasnya harusnya pada masyarakat yang miskin. Bagaimana masyarakat yang miskin ini dientaskan agar dia bisa naik sedikit skala ekonominya dan kemudian bergulir kepada yang lain. Ada yang mengatakan kemiskinan itu identik dengan kebodohan. Ya. Anda sepakat? Saya sangat sepakat itu, dan kemiskinan itu akan membawa orang pada kekafiran katanya. Jadi dalam konteks seperti ini, Institut Kemandirian itu ada. Kita memberikan pelatihan yang bukan dalam sekolah seperti secara umum gitu ya, pendidikan yang paripurna orang harus sampai doktor, tidak. Kita mendidik orang-orang yang tanpa memperdulikan mereka sekolahnya di mana, bahkan orang yang tidak sekolah juga bisa belajar di Institut Kemandirian. Gratis, kita didik keterampilan, sedikit saja keterampilannya, tidak terlalu banyak menjelimet gitu kadang-kadang ya. Kita kasih yang sederhana, tapi begitu mereka selesai, mereka bisa bekerja atau mandiri sehingga bisa meningkatkan skala ekonomi mereka. Kalau boleh saya katakan juga, kalau boleh saya mengatakan, Bung Zainal, ada pola yang salah di Indonesia ini. Kebanyakan masyarakat kita itu bukannya menciptakan lapangan kerja, tapi begitu lulus sekolah hanya ingin bekerja pada sebuah perusahaan misalnya, tapi tidak menciptakan sendiri itu. Iya. Kami sebenarnya tidak ingin selalu mencari siapa yang salah gitu ya. Ada yang salah, memang jelas ada yang salah, tapi setelah kita tahu ada yang salah, so what gitu loh gitu ya. Kesananya bagaimana? Kalau ada yang salah ya kita perbaiki. Kalau memang kita tidak mampu besar, ya kecil-kecil dulu. Kita di Institut Kemandirian ala kadarnya aja kita buat pelatihan, alhamdulillah sudah ratusan orang yang bisa kita entaskan bisa mandiri gitu. Alhamdulillah. Jadi intinya bukan pada siapa yang salah, tapi kira-kira setelah kita melakukan sesuatu yang salah, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki gitu ya. Jangan cuma sekedar berhenti pada siapa yang salah.
Baik, Bung Zainal. Ada beberapa SMS ini yang jauh sekali dari nun jauh di timur kita, di timur Indonesia bangsa ini. Bung Zainal, apakah pola sikap dan perilaku pemimpin bangsa ini dapat dirubah dari Aksamin Kirom, Papua? Iya. Saya pikir pada intinya manusia itu adalah yang dicari dari seorang manusia ketika dia hidup adalah perubahan. Artinya ketika dia lahir, kemudian dia besar, dia sekolah, kemudian dia selalu menginginkan perubahan dalam hidupnya gitu ya. Saya kira kalau dalam pola pikir, pola sikap para pemimpin kita sebenarnya bisa diubah. Pada dasarnya bisa diubah. Dan perubahan itu, kekuatan perubahan yang terbesar adalah pada diri mereka masing-masing. Kita tidak mungkin bisa mengubah perilaku seseorang gitu ya. Tapi kalau seseorang sudah punya keinginan untuk berubah, maka dia akan bisa mengubah dirinya. Saya melihat memang karena sebagian pemimpin kita itu sudah merasa bahwa mereka benar gitu. Jadi memang harus diberitahu, dikasih tahu bahwa apa yang mereka lakukan, sebagian besar mungkin, sebagian yang mereka lakukan itu sesuatu yang bukan salah besar, tapi ada sedikit kekeliruan gitulah. Mari kita perbaiki sama-sama. Dimulai dari diri kita sendiri, begitu Bung Zainal? Saya pikir memang begitu. Jadi kalau setiap orang sudah mulai berpikir untuk melakukan kebaikan dari dirinya sendiri, saya kira tidak akan sulit untuk bergerak ke depan. Baik.